Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kalian sehat fisik dan juga hati. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi sifat pelupa. Apakah kamu seorang yang pelupa? Sehingga kamu seringkali mengalami lupa akan suatu hal, apa saja saat kamu lakukan sesuatu. Misalnya nih, ada seorang pemuda yang hendak belajar tetapi lupa di mana ya meletakkan kacamatanya. Lalu dia menghabiskan waktu hampir 1 jam tidak menemukan letak kacamatanya itu. Dan ketika dia pergi ke kamar mandi, niatan sih mau bercermin ya. Tapi ternyata pas lihat cermin, wah kacamatanya ternyata ada di kepalanya gitu. Setelah itu dia belajar. Nah, nggak lama dari itu dia mau pergi les naik angkot. Ya naik angkutan umum. Ketika mau bayar, si pemuda itu tuh lupa nggak bawa dompet. Alhasil si pemuda itu tuh kayak minjem duit sama temennya. Untung tuh dia satu angkot tuh sama temennya tuh. Nah setelah sampai tempat les nih, si pemuda ini ke tempat les. Terus pas pulang dia diantar tuh sama temennya nebeng. Pas malam harinya kayaknya nggak ada sesuatu yang akan dia lakukan deh. Oke, akhirnya dia tidur aja sehingga dia tidur dengan nyenyak. Terus tiba-tiba dia kebangun dari tidurnya dan teringat bahwa besok tuh ada ulangan dan dia belum belajar sama sekali. Nah, apakah kamu juga pernah nih mengalami hal seperti cerita singkat yang tadi Ibu ceritain? Pernah tidak? Sebetulnya orang yang pelupa itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor loh. Ada 2 faktor sih. Nah, mau tahu apa? Bisa baca kan, ada 2 faktor, yaitu faktor biologis dan faktor gaya hidup. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu fakta biologis. Berdasarkan penelitian oleh National Center of Biotechnology Informasi mengatakan bahwa kinerja hipokampus yang merupakan bagian dari daya ingat seseorang menurun seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian, sistem dalam memori manusia juga menjadi faktor menurunnya daya ingat seseorang. Nah, perlu diketahui bahwa sistem daya ingat manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sistem ingatan sensorik, yang kedua adalah ingatan jangka pendek, dan yang ketiga adalah jangka panjang. Jadi, sistem ingatan sensorik merupakan sistem ingatan yang menangkap ingatan dari hal-hal yang diperoleh dari apa yang didapat dari si panca indera ini, dari penglihatan, penciuman, peraba, dan lain-lain. Memori ini hanya dapat bertahan dalam ingatanmu sangat sebentar, yang mana tidak sampai beberapa detik, tapi hanya beberapa milisecond saja. Jadi, ketika kamu tidak memperhatikan hal itu, kamu akan segera lupa. Kemudian, sistem ingatan jangka pendek juga sistem ingatan yang hanya sebentar, dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Dan butuh waktu pemulihan berupa pengulangan agar ingatan jangka pendek ini menjadi ingatan jangka panjang. Jadi, kamu menjadi lupa akan hal yang kamu ingat karena kamu tidak memperhatikan hal yang kamu ingat itu. Faktor yang kedua yaitu gaya hidup. Hal yang menjadi faktor penting dalam daya ingat kita nih adalah gaya hidup kita sendiri. Hal utama dalam gaya hidup yang sangat mempengaruhi gaya hidup kita adalah olahraga. Nah, jika kita kurang berolahraga nih, jadi nggak heran nih kalau misalkan daya ingat kita tuh cukup rendah. Sebuah penelitian menyatakan bahwa olahraga dapat membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh hingga otak. Sehingga si nutrisi dan si oksigen ini yang dibutuhkan oleh otak kita nih dapat terpenuhi dengan cukup dan meningkatkan daya ingat juga. Kemudian yang perlu kita ketahui ini, ternyata otak kita juga perlu bahan bakar, yaitu antara lainnya nutrisi yang dapat itu berupa si karbohidrat, protein, omega 3, vitamin, dan juga mineral. Tapi tenang, ada cara biar gak jadi pelupa. Salah tiganya yaitu bisa melakukan dengan cara mengulang-ulang apa yang kamu katakan untuk diingat. Terus nih, hal ini tuh akan sangat membantu kita untuk mengingatnya dengan berulang-ulangnya informasi yang kita ingat itu nih. Semoga aja itu menjadi ingatan jangka panjang.
Cara yang kedua ini dengan cara membagi informasi ke dalam beberapa bagian. Nah, cara ini tuh dinilai lebih efektif gitu untuk dapat digunakan dalam menghafal informasi. Cara yang ketiga adalah ini dengan cara menghafal sesuatu dengan hubungan kata. Misalnya nih, kayak ingat nama warna pelangi gitu. Terus kita singkat menjadi Mejiku Hibini, jadi lebih gampang nempel. Nah, singkatan itu tuh kayak mempermudah kita untuk menghafal. Atau kan nama yang di kimia tuh ada juga kan ya. Terus katanya juga nih, ada hal seru untuk dilakukan agar meningkatkan daya ingat kita dengan permainan catur katanya. Mungkin bisa dicoba ya. Selesai deh materi kali ini. Oke, kalau ada pertanyaan atau ingin konsultasi, silahkan menghubungi ibu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat hati.